Kadang kita nggak perlu pergi terlalu jauh untuk mencari ketenangan. Cukup nyalakan motor, nikmati perjalanan, dan biarkan sore membawa kita ke tempat yang sedikit lebih tenang. Kali ini saya akan motoran santai sore-sore menuju salah satu kawasan di kaki Gunung Guntur, Kabupaten Garut. Bukan untuk mengejar sesuatu, tapi hanya ingin menikmati perjalanan, menikmati suasana alam, dan tentunya ngopi sambil bersantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Selamat siang menuju sore. Ini saya lagi perjalanan menuju ke Garut ya. Sebenarnya ini tuh saya lagi ngetes motor. Habis diperbaiki karena pas kemarin saya pakai motor itu ditanyakan itu agak berat ya. Bukan agak berat lagi, nggak naik ditanyakan. Jangankan tanyakan yang tinggi gitu, tanyakan yang rendah juga nggak naik. Makanya saya perbaiki dan ini alhamdulillah udah beres diperbaiki. Langsung saya tes jalan-jalan sore-sore ke Garut. Sekalian ngopi santai lah di bawah kaki Gunung Guntur. Oke, hari ini saya bakalan ngajak teman-teman jalan-jalan dan ngopi sore-sore di bawah kaki Guntur. Gimana suasananya? Ditonton videonya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Ini saya posisi masih ada di jalan yang baru, yang keluarnya itu di Jalan Leuweung Tiis. Apa sih namanya? Jalan Lingkar Leles ya kalau nggak salah. Dari sini ke kaki Gunung Guntur itu kurang lebih setengah jaman lah. Ada nggak ya? Nggak lah, nggak setengah jam. Paling 20 menitan. Untuk cuaca alhamdulillah cerah ya. Makanya saya sekalian jalan-jalan gitu ya. Tadi kan beres habis benerin motor. Kalau misalkan pulang ke rumah, jenuh juga karena kerjaan lagi libur. Daripada gabut, yaudahlah sekalian ngetes motor saya tuh. Gak tanggung-tanggung ngetesnya ke Garut langsung. Jadi pas tadi saya servis tuh karena memang udah lama banget ya motor nggak diservis, dibersihin CVT. Jadi tadi tuh cuman ngebersihin CVT sama ganti roller aja. Dan alhamdulillah sekarang udah lancar lagi. Nah ini di tanjakan Leuweung Tiis udah normal. Karena pas sebelum diperbaiki itu jangankan tanjakan yang lumayan gitu ya, tanjakan di jalan-jalan biasa aja nggak kuat. Jadi ketika digas itu malah ngegerung gitu kan. Tapi kalau untuk di jalan datar mah aman sih. Cuman kan nggak enak gitu ya, karena di jalan itu nggak selamanya jalanan datar, pasti ada jalanan yang nanjak. Apalagi kalau misalkan jalan-jalan ke luar kota gitu kan nggak tenang. Makanya langsung saja saya perbaiki supaya kalau misalkan bikin video, bikin konten kemana gitu ya enak, nggak was-was lagi. Tadinya kalau misalkan cuaca kurang mendukung mah nggak bakalan saya ke Garut gitu ya. Tapi ini karena memang cuacanya lagi cerah juga, terus waktunya lagi ada, makanya udahlah sekalian bikin konten gitu kan. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Perjalanan kali ini saya lakukan dengan santai. Gak ada tujuan yang terlalu buru-buru, saya hanya ingin menikmati setiap kilometer perjalanan. Sore hari memang punya suasana yang berbeda. Matahari mulai turun, udara perlahan terasa lebih sejuk, dan pemandangan di sepanjang jalan seakan menjadi teman perjalanan. Semakin mendekati kawasan Gunung Guntur, suasana mulai terasa berbeda. Gunung yang berdiri gagah di kejauhan menjadi pemandangan yang membuat perjalanan sederhana seperti ini terasa lebih istimewa. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish
Jadi masuknya itu di Jalan Ibrahim Aji. Saya nggak tahu ada tiket masuknya apa enggak. Karena saya waktu itu mah udah lama banget sih ya. Ke sana masih gratis, nggak tahu tuh sekarang. Kayaknya mah udah dikelola jadi tempat wisata deh. Saya juga agak lupa-lupa ingat ini tuh masuknya di sebelah mana. Nah kayaknya mah ini belokannya udah lama banget gak kesini jadi banyak yang berubah. Ah bayar nggak? Bayar? Bade nongkrong hungkul sih ah. Bade nongkrong hungkul. Oh tiket ah. Sabra? 7,5. Nah ini ya tiket masuknya 7.500. Nah ini tempatnya ya, aduh masih panas Oh. Ini mataharinya belum ketutup awan sih, kalau misalkan udah ketutup awan mah nggak bakalan panas. Jadi sekarang mah bayar ya ke sini tuh. Dulu saya terakhir ke sini, pokoknya semenjak saya kerja di Bandung itu udah nggak pernah ke sini lagi, masih gratis dulu mah. Nah itu Gunung Guntur ya. Kita cobain nanti kalau misalkan ada waktu ke Gunung Guntur. Saya bawa kursi lipat, meja lipat, jadi nyari tempat buat nongkrong gitu ya, yang tempat yang enak. Tapi ini tuh biar ketutup dulu sama awan, mataharinya masih panas. Dan akhirnya saya sampai juga di kawasan kaki Gunung Guntur. Di sini saya nggak punya banyak rencana, cukup mencari tempat yang nyaman, duduk sebentar, nikmati pemandangan, dan menghabiskan waktu dengan secangkir kopi. Rasanya sederhana memang, tapi justru dari hal-hal sederhana seperti inilah kita bisa sedikit menjauh dari rutinitas dan hiruk pikuk sehari-hari. Langit di arah Tasik mah udah gelap tuh. Akankah hujan? Tapi sekarang jangan dulu hujan lah. Baru juga nyampe. Jadi kita cobain nongkrongnya di atas bukit sana. Mudah-mudahan ada jalannya gitu kan. Biar pemandangannya langsung Gunung Guntur. Matahari udah mulai ketutup sama awan, jadi nggak terlalu panas sekarang mah. Ini bisa nggak sih ya jalan ke atas kak? Di atas itulah kalau misalkan ada jalan mah. Tapi lewat mana ya?
Hah, kerennya. Kayaknya di sini enak nih bikin kopi, saya bawa mie rebus. Kayaknya nyantai di sini bakalan enak banget nih sambil liatin pemandangan Gunung Guntur. Keren. Jadi di tempat kayak gini tuh bikin kopi kayaknya bakalan enak banget sih. Sebenarnya sih bisa ya beli instan gitu ya, langsung beli, langsung jadi. Cuman kalau beli instan tuh kayak gimana gitu ya, nggak ada aktivitas yang dijalanin, nggak ada langsung jadi tuh berasa kurang aja gitu ya. Saya mah lebih suka bikin sendiri, jadi ada aktivitas di situ tuh. Nanti saya bawa habis bikin kopi, lanjut bikin mie sambil nikmatin pemandangan. Udah paling keren banget sih di sini, paling enak. Perjalanan sudah selesai untuk sementara. Sekarang waktunya menikmati secangkir kopi. Duduk sambil melihat suasana sekitar, ditemani udara pegunungan dan pemandangan Gunung Guntur. Ternyata nggak perlu ke tempat yang mewah untuk merasa tenang. Kadang secangkir kopi, suasana yang sejuk, dan pemandangan alam sudah cukup untuk membuat pikiran terasa lebih ringan. Di tengah kesibukan, mungkin kita memang perlu sesekali berhenti, bukan menyerah, tapi memberi waktu kepada diri sendiri untuk bernapas, menikmati perjalanan tanpa harus memikirkan seberapa cepat kita sampai. Karena terkadang perjalanan yang paling sederhana justru meninggalkan kesan yang paling dalam. Kayaknya harus pindah. Hujan. Padahal baru bentaran doang di sini. Tapi ini mah kayaknya hujan lokal doang sih, cuma di sekitaran sini. Saya lihat dari sini di arah Garut Kota mah cerah. Tuh lihat di arah Garut Kota mah panas tuh. Nah tadi kan di sana ada saung, kita coba diam dulu di saung. Mudah-mudahan hujannya nggak lama. Tapi ini tuh masih gerimis kecil sih, belum terlalu besar, cuman
takutnya keburu besar, makanya saya sekarang aja lah ke saungnya, takutnya keburu besar gitu. Ini awan hitam udah mulai pekat tuh di atas. Kalau kesini siang panas, sore hujan. Coba berteduh dulu di sinilah. Hujan, mudah-mudahan sih nggak lama ya hujannya. Baru juga nongkrong bentaran doang tadi, ngopi 1 gelas, abis itu hujan. Jadi tadinya tuh mau bikin Indomie rebus di sana, cuman karena keburu hujan, jadi kepaksa ngungsi dulu ke saung. Takutnya lama karena saya juga udah lapar. Dari perjalanan dari Bandung tadi saya belum makan, jadi saya mau masak mie aja sekarang lah. Di sini mau masak mie di atas sana, takutnya hujannya lama gitu kan. Selamat makan teman-teman. Sambil liatin pemandangan Gunung Guntur. Sore perlahan mulai berganti menjadi petang. Waktunya mungkin tidak lama, tapi setidaknya hari ini saya sudah mendapatkan sedikit ketenangan. Motoran sore-sore, menikmati suasana kaki Gunung Guntur, dan secangkir kopi sederhana. Mungkin inilah cara saya menikmati waktu untuk diri sendiri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, karena masih banyak jalan yang ingin saya lewati, dan masih banyak tempat yang ingin saya ceritakan.